Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 36. Mahisa Agni pun kemudian berdiri. Dipandanginya tebing yang curam dengan beberapa jenis perdu yang tumbuh hampir rapat. Tetapi Mahisa Agni tidak yakin bahwa akar-akar perdu itu cukup kuat apabila ia mencoba menuruni tebing sambil berpegangan pada batangnya. Apabila ternyata akar perdu itu terlepas, maka ia pasti akan terlempar jatuh di atas batu-batu padas yang menjorok runcing-runcing di pinggir sungai itu. Tetapi apabila terpandang olehnya pantulan sinar matahari di atas air yang jernih itu, lehernya serasa terbakar karena kehausan. Desahnya. Dan tiba-tiba ia berkata, "Marilah kita berjalan kembali. Mudah-mudahan kita segera mendapatkan tebing yang dapat aku turuni. Aku pun haus sekali." Mereka bertiga segera berdiri dan berjalan kembali tersuruk-suruk di belakang Mahisa Agni. Kini mereka bersama-sama, kehausan di bawah terik sinar matahari. Namun tekad Mahisa Agni yang membaja telah menyeretnya untuk berjalan terus. Sekali-sekali Mahisa Agni berpaling. Dilihatnya ketiga kawannya menjadi semakin lelah dan lemah. Jinan seolah-olah sudah tidak mampu untuk berjalan. Kakinya yang lemah itu diseretnya sambil mengeluh di dalam hati. "Apakah aku akan mati di padang rumput ini?" Patalan dan Sinungsari masih agak baik keadaannya daripada Jinan. Tetapi matahari serasa membakar tubuhnya. Perasaan haus yang sangat telah menyerangnya, sehingga seakan-akan ludahnya menjadi kering dan lehernya menjadi lekat. Berkali-kali mereka menjilat-jilat bibir-bibir mereka. Tetapi bibir itu pun telah menjadi kering pula. Sedang di bawah kaki-kaki mereka, terdengar gemericik air yang bening. "Agni," desis Patalan yang tidak dapat menahan diri. "Aku haus sekali." Langkah Mahisa Agni terhenti. Sekali lagi ia memandangi bumbung kecil yang tersangkut di ikat pinggangnya. Bumbung itu telah kosong, bahkan telah kering sampai ke dasarnya. Sekali ia menarik nafas. Kini disadarinya bahwa ia tidak akan dapat berjalan terus. Karena itu, sekali lagi dipandanginya tebing yang curam itu, apabila ia menemukan kemungkinan untuk merayap turun. Tetapi Mahisa Agni menjadi kecewa. Tebing itu ternyata terlalu curam, seakan-akan sama sekali tidak memberi kesempatan kepadanya untuk mendapatkan pancadan. Tetapi untuk berjalan tanpa air, agaknya benar-benar tidak mungkin bagi ketiga kawan-kawannya. Sesaat Mahisa Agni berdiri mematung. Sementara itu ia masih saja mendengar kawan-kawannya berdesah. Ketika ia berpaling memandangi wajah-wajah itu, Mahisa Agni melihat bahwa ketiga kawannya itu benar-benar telah kehausan. Karena itu ia menjadi bingung. "Bagaimana Agni?" terdengar suara Sinungsari serak. "Apakah kau dapat mengambil air untuk kita?" Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. "Tebing itu terlalu curam," desahnya. "Lalu bagaimana?" desak Jinan. Anak itu kini telah duduk dengan lesunya di atas rerumputan kering. "Berteduhlah di bawah perdu itu," berkata Mahisa Agni kepada kawan-kawannya. "Kami tidak kepanasan," jawab Patalan. "Tetapi kami kehausan. Dengan berteduh, maka badan kita akan merasa segar. Mungkin rasa haus itu pun akan berkurang." "Tidak. Kami perlu air." Mahisa Agni menjadi bertambah cemas. Ketiga anak-anak muda itu kini benar-benar menjadi seperti anak kecil yang sedang merengek minta minum kepada ayahnya. Mereka sama sekali bukan kawan yang baik untuk menghadapi kesulitan dan mencoba mengatasinya. Namun Mahisa Agni tidak sampai hati untuk mengatakannya kepada mereka. Sebab Mahisa Agni mengetahui sebab dan pengaruh yang telah membentuk anak-anak muda Panawijen tidak mampu mengatasi kesulitan. Kini Mahisa Agni tidak boleh hanya sekedar mencari kesalahan dan alasan-alasan untuk menghindarkan diri dari kewajibannya menyelamatkan kawan-kawannya itu. Kembali ia berpikir dan kembali ia merenungi tebing. Beberapa pepohonan tampak tumbuh melekat pada batu-batu padas, namun ia tidak yakin bahwa akar-akarnya mampu untuk menahan berat tubuhnya. Tiba-tiba Mahisa Agni mengangkat dadanya. Setelah berdiam diri sejenak, maka katanya lantang, "Kalian mau menolong aku turun?" "Tentu," sahut mereka tanpa berpikir. "Lepaslah kain panjangmu." Ketiga kawan-kawannya saling berpandangan. Tetapi mereka sudah sangat haus, sehingga mereka menjawab serentak, "Baik, adalah dengan demikian kau mendapatkan air."
Apakah kami harus menukar air itu dengan kain kami? Dahi Mahisa Agni berkerut. Apalagi ketika ia mendengar Sinung Sari berkata, Agni, di rumah kami masih mempunyai kain yang lebih baik dari ini. Nanti aku akan menukarnya dengan yang baik itu. Terima kasih, sahut Agni. Betapa ia menjadi jengkel mendengar jawaban-jawaban itu. Tetapi sekali lagi disadarinya bahwa pikiran ketiga kawannya itu agaknya telah benar-benar terganggu oleh perasaan haus yang mencengkam mereka. Aku memang memerlukan kain-kain itu, berkata Mahisa Agni. Tetapi aku tidak akan menukarnya dengan air. Aku minta kalian menyambung-nyambung kain itu. 4 kain dengan yang aku pakai, aku kira akan dapat menolong aku turun ke bawah di samping akar-akar perdu di sepanjang tebing itu. Tetapi jangan sayang kalau kain itu masih harus dibelah supaya panjangnya mencapai dasar. Sekali lagi ketiga kawan-kawannya saling berpandangan. Dan terdengar Mahisa Agni berkata pula, kalau kalian sayang akan kain itu, maka kalian tidak akan mendapatkan air. Sebab aku tidak mempunyai cara lain untuk turun. Nanti apabila kita kembali ke padukuhan, biarlah kita memasuki rumah kita masing-masing di malam hari supaya tidak terlihat oleh siapapun bahwa kain kita sudah terbelah. Ketiga kawan Mahisa Agni itu pun segera menyetujui. Mereka sudah tidak tahan lagi menderita haus yang amat sangat. Sedang matahari di langit masih saja memancarkan panasnya, seakan-akan ingin membakar seluruh bola bumi. Segera mereka berempat melepaskan kain-kain panjang mereka. Kain itu pun kemudian disobek di tengah-tengah membujur, dan kemudian satu sama lain diikat dalam satu jalur yang panjang. Mudah-mudahan aku dapat sampai ke dasar sungai dan memanjat naik kembali lewat sambungan kain itu. Pegang ujungnya kuat-kuat. Kalau kalian bertiga gagal menahan berat badanku, dan aku terpelanting jatuh, maka kalian pun akan kehausan di sini. Mungkin kalian akan mati pula seperti aku. Karena itu kalian bertiga harus mampu menahan berat badanku apabila kalian benar-benar ingin minum. Kata-kata itu merupakan ancaman yang sangat mereka takuti. Apabila mereka gagal menahan tubuh Mahisa Agni, mereka pasti akan mati kehausan, bukan mati terpelanting ke dalam jurang. Karena itu, maka mereka berjanji kepada diri sendiri bahwa mereka akan berbuat sebaik-baiknya, sehingga dengan demikian akan merupakan dorongan bagi mereka untuk mengerahkan sisa-sisa kekuatan mereka. Demikian besar nafsu mereka untuk mendapatkan air. Maka tenaga mereka pun seakan-akan menjadi bertambah-tambah kuatnya. Mereka bertiga dengan hati-hati memegangi ujung dari kain yang bersambungan itu, sedang Mahisa Agni perlahan-lahan merayap turun. Kaki-kakinya yang kuat, mencoba mencari pancadan yang dapat memperingan berat tubuhnya di atas batu-batu yang menjorok dan pada pokok batang-batang perdu. Ternyata di antara batang-batang perdu itu ada juga yang cukup kuat untuk menahan berat badannya. Dengan sangat hati-hati akhirnya Mahisa Agni dengan selamat dapat mencapai dasar sungai itu. Dasar yang keras. Di antara batu-batu yang berserakan hampir memenuhi dasar sungai, maka di tepian, batu-batu padas yang runcing menjorok di sana-sini. Mahisa Agni menarik nafas panjang-panjang. Sekali ia menengadahkan kepalanya. Dilihatnya ketiga kawannya menelungkup di atas tebing melihatnya dengan penuh harapan. Ketiga kawan Mahisa Agni itu sama sekali tidak membantunya dalam kesulitan, bahkan seakan-akan mereka adalah momongan-momongan yang hanya dapat mengganggu saja. Tetapi mereka bertiga telah terlanjur dibawanya sampai ke tempat ini. Apabila terjadi sesuatu atas mereka, maka orang-orang Panawijen akan menjadi mudah berprasangka terhadapnya. Karena itu, maka ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan ketiga kawan-kawannya itu. Kini Mahisa Agni berpaling memandangi arus sungai yang bening jernih. Suaranya gemericik di antara batu-batu yang berserakan besar kecil. Ketika Mahisa Agni memandang lurus ke depan, dilihatnya sebuah jalur jurang yang menganga panjang. Seolah-olah sebuah jalur perak yang putih di antara sepasang dinding baja yang tegak sebelah menyebelah. Ketika ia memandang jauh ke depan, tiba-tiba Mahisa Agni itu tertegun. Wajahnya menegang dan darahnya menjadi seolah-olah beku. Jauh di hadapannya, di ujung jalur sungai yang keputihan, dilihatnya sebuah dinding yang putih mengkilap. Dengan sigapnya Mahisa Agni meloncat semakin menepi sungai itu. Bahkan kemudian ia menceburkan diri dan berjalan ke tengah. Ia sama sekali tidak memperhatikan lagi celananya menjadi basah kuyup oleh arus air hampir setinggi perutnya. Ketiga kawannya yang melihat Mahisa Agni berjalan ke tengah sungai menjadi heran. Apakah yang dilakukannya di sana?
Bahkan Patalan yang kehausan berteriak tidak sabar. Agni, apakah kau menunggu aku mati? Mahisa Agni masih berdiri dengan tegangnya. Bahkan setelah ia bersentuhan dengan air ia menjadi lupa akan perasaan hausnya. Semula ia hanya ingin menahan diri untuk tidak tergesa-gesa meneguk air, supaya perutnya tidak menjadi sakit dan gembung. Namun kini bahkan ia tidak lagi mengingat perasaan hausnya itu. Agni, teriak Sinungsari dan Jinan hampir bersama. Mahisa Agni terkejut mendengar teriakan itu, seolah-olah ia sedang terbangun dari sebuah mimpi. Agni, cepat sebelum aku mati. Kini Agni berpaling kepada ketiga kawan-kawannya. Tetapi ia tidak segera mengisi bumbungnya. Dengan lincahnya ia meloncat ke tepian sambil berteriak. Naiklah menurut arus air. Heh, sahut Patalan. Naiklah. Lihatlah beberapa ratus langkah di atas kita sepanjang sungai ini. Apa? Teriak Jinan. Maksudmu supaya aku berlari-lari dan mati karena leherku tersekat kering? Tidak, cepat berlari beberapa ratus langkah. Apakah kau gila Agni? Ada apa di atas jalur sungai itu? Apakah kalian tidak melihat? Sahut Agni seperti orang yang dilanda oleh kegelisahan. Pergilah cepat. Kawan-kawannya pun menjadi gelisah dan heran. Bahkan mereka menjadi bingung. Heh, teriak Agni. Apakah kalian tidak melihat? Kami tidak melihat apa-apa selain sungai itu, jawab kawan-kawannya. Dan tidak mendengar? Dan hampir bersama. Tidak. Mahisa Agni terdiam sesaat. Dimiringkannya kepalanya dalam keasyikan mendengarkan sesuatu. Aku mendengarnya meskipun lamat-lamat. Kau mendengar apa? Bertanya Sinungsari. Pergilah menyusur sungai ini. Aku akan lewat di bawah. Iya, tapi kemana dan kenapa? Jeram. Apakah kau tidak mendengar suara air itu terjun? Heh. Di atas kita ada jeram yang cukup tinggi. Tebing sungai di sebelah jeram itu pasti tidak akan terlalu tinggi. Marilah kita lihat apakah kita dapat membuat bendungan di atasnya. Kawan-kawannya yang kehausan itu pun tiba-tiba terpengaruh. Jeram? Kalau benar kata Mahisa Agni, maka mereka akan menemukan dasar sungai yang cukup dangkal, sehingga mereka akan dapat langsung terjun ke dalam air dan minum sepuas-puasnya. Karena itu, maka tiba-tiba kekuatan mereka serasa tumbuh kembali. Harapan untuk mendapatkan air sebanyak yang diinginkan akan terpenuhi. Tiba-tiba seperti disentakan oleh tenaga ajaib mereka serentak berdiri dan berlari ke hulu. Kain panjang yang bersambung-sambung itu mereka tarik saja seperti ekor yang panjang sekali, yang kadang-kadang tersangkut pada batang perdu. Karena itu, maka kain-kain mereka menjadi tercabik-cabik oleh duri dan ranting-ranting. Bahkan sekali-sekali mereka tersentak dan hampir-hampir jatuh menelentang karena kain itu tertahan oleh sebuah sangkutan yang agak kuat. Namun betapapun juga mereka masih cukup sadar, bahwa kain itu harus tetap mereka seret bersama mereka. Kini panas yang terik seolah-olah tidak terasa lagi. Mereka sedang digerakkan oleh tenaga ajaib yang demikian saja tumbuh dari desakan harapan yang kuat. Seakan-akan mereka telah digerakkan bukan oleh diri mereka sendiri. Namun mereka sama sekali tidak menyadarinya, bahwa kekuatan-kekuatan yang demikian itulah, yang lazim disebut kekuatan-kekuatan cadangan. Kekuatan-kekuatan yang bagi mereka yang terlatih dapat dimanfaatkan setiap saat dengan penuh kesadaran. Tetapi bagi mereka yang tidak memeliharanya dan bahkan tidak menyadarinya, kekuatan itu hanya akan timbul dalam saat-saat tertentu justru di luar kehendak wajar dan kesadaran. Demikian mereka bertiga berlari seperti sedang berpacu, berkejar-kejaran. Sedang jauh di bawah dinding tebing sungai itu Mahisa Agni pun berlari jauh lebih kencang dari mereka bertiga, sehingga Mahisa Agni yang pertama-tama sampai ke bawah jeram-jeram itu. Namun Mahisa Agni sama sekali tidak puas melihat jeram-jeram itu dari bawah. Tidak puas mendapat siraman air sejuk dingin yang gemercik jatuh di atas batu-batu. Yang telah memantulkan sinar matahari dalam 7 warna seperti warna pelangi. Ingatlah Mahisa Agni saat itu sedang terpancang pada bendungan. Karena itu, maka segera ia berusaha mencari kemungkinan untuk memanjat tebing yang kini tidak securam tebing-tebing di sepanjang yang pernah dilaluinya. Meskipun demikian untuk memanjat tebing itu sama sekali bukan pekerjaan yang mudah. Mahisa Agni harus mendapat pancadan pada batu-batu padas yang menjorok tidak lebih dari tebal telapak kakinya.
Sedangkan tangannya harus berpegangan pada batu-batu yang serupa atau pada akar-akar perdu. Dengan hati-hati Mahisa Agni merayap naik. Tubuhnya menjadi kotor oleh lumpur dan tanah yang hitam kemerah-merahan. Tetapi Mahisa Agni pernah merayap lereng Gunung Semeru. Merayap masuk ke dalam gua di lereng gunung itu. Meskipun apa yang dilakukan kali ini tidak lebih mudah dari memanjat dinding Gunung Semeru, namun tebing yang dihadapinya kali ini jauh lebih rendah dari lereng gua di kaki gunung itu. Karena itu, meskipun tenaga Mahisa Agni yang lelah itu menurut ukuran kawan-kawannya, namun ia dapat melakukannya dengan baik dan cepat. Ketika ia sampai ke atas jeram-jeram itu, maka yang pertama dilihatnya adalah sebuah sungai yang mengalirkan air yang jernih. Tepian sungai itu, yang terdiri dari tanah-tanah padas, menanjak pada sebuah tebing sungai itu pula, di sisi padukuhan Panawijen. Karena itu, maka yang pertama-tama meledak dari bibir Mahisa Agni adalah, "Terpujilah Yang Maha Agung. Di sini kita akan membangun bendungan itu." Sejenak terasa debar jantung Mahisa Agni seolah-olah berhenti. Betapa ia merasakan karunia tiada taranya, karena ia telah dituntun untuk menemukan jeram itu. Dengan demikian, maka sungai di atas jeram itu, merupakan tempat yang tepat untuk membangun bendungan seperti yang diimpikannya. Gumam Mahisa Agni kemudian. Ternyata apa yang dikatakan Empu Purwa itu tepat benar. Di padang ini kita akan dapat membangun sebuah bendungan, sebuah saluran yang baik dan tanah persawahan menurut perencanaan yang baik pula. Apakah sebelumnya guru telah melihat daerah ini pula? Mahisa Agni terkejut ketika tiba-tiba ia mendengar suara parau di belakangnya. Air. Air. Kita mendapatkan air. Mahisa Agni berpaling. Dilihatnya ketika kawannya berlari tertatih-tatih. Sinung Sari masih menyeret kain panjang mereka yang sudah tercabik-cabik oleh duri dan ranting-ranting perdu. Namun ketika dilihatnya air sungai yang jernih itu, tiba-tiba kain itu dilepaskannya. Dengan penuh gairah dan nafsu ia meluncur bersama Jinan dan Patalan. Mata mereka seolah-olah menjadi liar dan lidah mereka menjilat-jilat bibir. Mahisa Agni menjadi cemas melihat mereka itu. Seandainya mereka dibiarkannya, maka mereka pasti akan langsung menyuruhkan kepala mereka ke dalam air karena perasaan harus yang menyekat leher. Dengan demikian, maka mungkin mereka akan mendapat bahaya karenanya. Air yang tiba-tiba saja mengalir lewat kerongkongan mereka tanpa diperhitungkan akan dapat mengganggu pernafasan mereka, dan kemudian adalah mungkin sekali mereka akan minum terlalu banyak. Karena itu ketika Mahisa Agni melihat mereka semakin dekat maka segera ia berteriak. "Berhenti. Berhentilah sebentar." Ketiga anak-anak muda itu berpaling sesaat, namun segera mereka berlari semakin kencang. "Berhenti!" teriak Mahisa Agni sambil berlari di samping mereka. Tetapi mereka tidak mendengar suara itu. Mereka berlari terus dan dengan mata yang liar memandangi aliran air yang gemericik. Bahkan jarak yang sudah semakin dekat itu seakan-akan tidak pernah dapat dicapainya. "Berhenti!" teriak Mahisa Agni sekali lagi. Namun kali ini pun mereka seolah-olah sama sekali tak mendengarnya. Mahisa Agni menjadi semakin cemas. Beberapa langkah, ia berlari mendahului. Kini mereka telah sampai ke tebing sungai. Beberapa saat lagi mereka berloncatan turun ke tepian. Tetapi karena tubuh-tubuh mereka yang lemah, maka mereka bertiga jatuh berguling bersama-sama. Tetapi usaha mereka untuk segera mendapat air sama sekali tidak terpengaruh. Meskipun mereka kini telentang di tepian, namun dengan penuh nafsu mereka merayap-rayap seperti ular menuju ke pinggir sungai. Luka-luka yang timbul pada tubuh mereka, sama sekali tak terasa. "Jangan minum dengan menyurupkan kepala kalian ke dalam air," minta Mahisa Agni. "Duduklah, dan ambillah air dengan tangan." Seruan itu sama sekali tidak mendapatkan perhatian mereka. Beberapa langkah lagi mereka akan dapat memasukkan mulut mereka langsung ke dalam air. Tiba-tiba Mahisa Agni meloncat maju di hadapan mereka, tepat di pinggir sungai. Kakinya membenam setinggi mata kaki di dalam air. Dengan serta-merta dicabutnya pedangnya dan diacungkannya kepada ketiga kawan-kawannya yang hampir saja membenamkan wajah-wajah mereka. Ketiga kawan-kawannya itu terkejut. Betapapun juga ketika mata mereka menatap tajam pedang Mahisa Agni, hati mereka berdebar-debar dan karena itu tanpa mereka sengaja, maka mereka pun berhenti tepat ketika setapak lagi mereka telah menyentuh air. Tetapi tajam pedang Agni itu pun hanya sejengkal saja di hadapan hidung mereka.
Duduk, terdengar perintah Mahisa Agni. Ketiga kawan-kawan Mahisa Agni itu telah hampir kehilangan perasaan mereka. Namun dengan ujung pedang Mahisa Agni berhasil memaksa mereka untuk duduk. Nah, minumlah dengan cara yang baik supaya kalian tidak mati justru ketika kalian menemukan air, minta Agni. Ambillah air dengan kedua telapak tanganmu, dan minumlah air itu sedikit demi sedikit. Mahisa Agni kemudian melihat mereka bertiga dengan tergesa-gesa mengambil air di atas telapak tangan masing-masing dan langsung dihisapnya. Sekali dua kali, namun mereka seakan-akan tidak menjadi puas. Tetapi ketika mereka mengerling, mereka masih melihat pedang Agni seolah-olah telah melekat di ujung hidung mereka. Cukup, bentak Agni sesaat kemudian. Ketiga kawan-kawan Mahisa Agni itu mendengar pula bentakan itu, tetapi leher mereka serasa masih saja kering. Karena itu maka mereka sama sekali tidak menghiraukannya seandainya Mahisa Agni tidak menggerakkan pedangnya sambil mengulangi. Cukup. Ketiganya terpaksa berhenti minum. Ditatapnya wajah Mahisa Agni dengan wajah yang memancarkan kekecewaan hati mereka. Bahkan dengan terbata-bata Sinung Sari bertanya. Apakah artinya ini Agni? Apakah kau benar-benar ingin melihat kami kehausan? Bukankah kalian telah minum? Bertanya Agni. Hanya seteguk. Mereka mengulangi. Tidak. Coba sekarang kalian tenangkan hati kalian. Cobalah menyadari keadaan. Apakah kalian masih terlalu haus? Ya. Kami masih terlalu haus, sahut Patalan. Tetapi kalian telah minum dan telah membasahi kerongkongan kalian. Sekarang datang giliranku untuk minum. Agni, air sungai ini tidak akan habis kita minum bersama-sama. Minumlah dan biarlah kami minum. Tidak, sekarang akulah yang akan minum. Kalau kalian masih juga akan minum, maka aku bunuh kalian di sini. Ketiga kawan Mahisa Agni menjadi kecewa. Sangat kecewa. Tiba-tiba timbullah berbagai pertanyaan di dalam hati mereka yang masih belum terlampau jernih. Apakah memang Mahisa Agni ingin membunuh mereka? Kini mereka melihat bagaimana Mahisa Agni itu minum. Ia berlutut di pinggir sungai itu. Dengan tangannya ia mengambil air sungai yang melimpah-limpah itu, dan dihirupnya seteguk-seteguk. Tidak lebih dari 3 kali. Kemudian ia pun berhenti minum, dan berpaling kepada kawan-kawannya. Jinan. Patalan dan Sinung Sari melihat cara Mahisa Agni itu minum perlahan-lahan dan tidak terlampau banyak meskipun tak ada yang mencegahnya. Tidak lebih dari yang mereka minum itu pula. Sehingga dengan demikian, timbullah berbagai pertanyaan dalam hati mereka. Apakah kalian masih haus? Bertanya Agni tiba-tiba. Ketiga kawan-kawannya mengangguk. Tunggulah sesaat. Nanti kalian akan dapat minum lagi sepuas-puasnya. Air ini tidak akan habis. Kenapa nanti? Supaya kalian tidak mati. Ketiga kawan-kawan Agni itu menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan disadarinya ketergesa-gesaannya. Kalau Mahisa Agni tidak mencegahnya, mungkin perut mereka kini telah menjadi gembung. Atau mungkin air yang diteguknya akan mengalir tidak lewat jalan yang sewajarnya di dalam kerongkongan mereka karena masih belum siap untuk dialiri air sebanyak-banyaknya setelah hampir melekat karena kekeringan. Kini mereka baru mengerti, apakah maksud Mahisa Agni sebenarnya. Dan karena itu maka terasa pula, kerongkongan mereka tidak lagi terlalu kering. Ketika mereka kemudian menjadi tenang, barulah mereka berkata, Terima kasih Agni. Kau telah mencegah kami, sehingga kami tidak mendapat bencana karena perasaan haus yang tak tertahankan. Mahisa Agni tersenyum. Terbayang di wajahnya sinar matanya yang cerah. Sambil mengangguk ia berkata, Kalian telah kehilangan ketenangan dan kejernihan otak kalian karena perasaan haus itu. Tetapi kini kalian telah menyadarinya. Ya, jawab mereka serentak. Kini, kalian harus mengingat kepentingan kalian datang ke tempat ini. Bukan sekedar mencari minum. Tetapi ada yang lebih penting. Ternyata yang pertama-tama kalian ingat waktu kalian sampai ke tempat ini adalah air untuk minum. Bukan bentuk sungai ini. Ketiga kawan-kawannya tersentak mendengar keterangan itu. Tiba-tiba mereka dengan nanar memandang keadaan di sekelilingnya. Tebing sungai ini tidak terlampau dalam, bahkan cukup rendah. Karena itu maka terloncatlah dari mulut mereka. Tebing ini cukup rendah. Kita akan dapat menaikkan airnya dengan mudah. Agni, di sini kita dapat membuat bendungan itu.
Mahisa Agni tersenyum kembali. Dengan puas ia berkata, "Nah, kenalilah tempat ini baik-baik. Bukan sekedar tempat untuk mendapatkan minum. Tebing ini memang cukup rendah, sehingga kalian yang meloncat terjun sama sekali tidak mengalami cedera, selain lecet-lecet di beberapa tempat pada tubuh kalian." Ketiga kawannya tersenyum pula. Serentak mereka berdiri. Memang kini mereka merasa bahwa tubuh-tubuh mereka menjadi pedih, namun kegembiraan mereka ternyata telah melonjak, sehingga mereka sama sekali tidak merasakannya. "Agni," berkata Sinungsari. "Bukankah tempat ini amat baiknya?" "Ya," jawab Agni. "Tebingnya rendah, dan di sekitar tempat ini cukup banyak bahan yang dapat kita pergunakan. Batu dan dedaunan, ranting-ranting kecil dan sebagainya. Kita akan dapat segera membangun bendungan itu di sini." Penemuan itu ternyata telah melenyapkan segala perasaan sakit dan lelah. Mereka merasa bahwa tugas mereka berhasil. Menemukan tempat yang baik untuk membangun bendungan. Karena itu maka kini mereka dapat beristirahat dengan tenang, tanpa takut lagi akan kehausan. Sebab di hadapan mereka, air yang jernih mengalir melimpah-limpah. Namun dalam pada itu, timbul pulalah gangguan yang lain bagi ketiga kawan-kawan Mahisa Agni. Matahari ternyata semakin condong ke barat, dan bahkan menjadi terlalu rendah. "Agni, bagaimanakah dengan kita kini? Apakah kita akan segera kembali?" bertanya Jinan. "Apakah kalian tidak lelah?" bertanya Agni. Jinan terdiam. Ia memang lelah sekali. Tetapi perasaan cemas dan takut kembali merayap di hatinya. "Kita bermalam di sini," berkata Agni. "Jangan takut. Bukankah hantu karautan telah tidak ada lagi? Bukankah kuda sempana pun telah terusir?" Ketiga kawan Mahisa Agni itu mengangguk-anggukan kepala mereka, tetapi tampaklah bahwa wajah-wajah mereka sama sekali tidak meyakinkan kebenaran kata-kata Mahisa Agni. Mahisa Agni pun menyadarinya. Tetapi ia tidak berkata-kata lagi. Dengan tenangnya ia membaringkan dirinya pada sisa-sisa sinar matahari yang telah menjadi semakin rendah untuk mengeringkan celananya yang basah kuyup dan kotor karena lumpur. Namun pada bibirnya membayang kepuasan hatinya bahwa usahanya selama 2 hari ini, kini telah berhasil. Meskipun dengan susah payah dan berbagai kesulitan, tetapi apabila kemudian di tempat ini benar-benar dapat dibangun sebuah bendungan, maka manfaat dari jerih payahnya adalah berlipat-lipat. Mahisa Agni yang lelah tetapi mendapat kepuasan hati itu pun bahkan kemudian tertidur tetap. Meskipun celananya masih basah dan tubuhnya dikotori dengan butiran-butiran batu padas dan lumpur. Ketiga kawan-kawannya bahkan menjadi sangat gelisah. Tetapi mereka tidak berani membangunkan Mahisa Agni. Selama matahari masih bersinar, mereka masih dapat menahan kecemasan mereka. Tetapi ketika cahaya kemerahan di ujung barat semakin lama menjadi semakin kelam, dan burung-burung liar telah berterbangan pulang ke sarang, maka mereka tidak dapat lagi menahan kegelisahan mereka. Meskipun tidak langsung, namun mereka pun mencoba membuat suara-suara yang akan dapat membangunkan Mahisa Agni. Ternyata usaha mereka itu pun berhasil. Mereka merasa tentram ketika mereka melihat Mahisa Agni menggeliat dan kemudian bangkit duduk di samping mereka. "Senja," desisnya. "Ya. Senja hampir lampau," jawab Sinungsari. "Alangkah segarnya tubuhku kini. Apakah kalian tidak ingin tidur?" "Sebenarnya. Tetapi kami menjadi gelisah. Kami tidak akan dapat tidur bersama-sama." "Kalau demikian, apabila kalian inginkan, tidurlah. Aku akan berjaga-jaga setelah aku mendahului tidur nyenyak." Ketiganya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ketika mereka melihat Mahisa Agni berdiri, terentak mereka bertanya. "Kemana Agni? Mencari rumput-rumput kering dan ranting? Untuk apa?" "Perapian. Hidupnya." "Jangan," teriak mereka bersama-sama. "Tempat kita akan segera diketahui orang. Mungkin kuda sempana yang datang membawa kawan-kawannya." Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia sependapat dengan mereka, meskipun hanya disimpannya di dalam hati, supaya kawannya itu tidak menjadi semakin cemas. Bahkan katanya, kalian masih saja dibayangi oleh ketakutan." Ketiga kawan-kawannya tidak menjawab.
Namun mereka merasa agak tentram ketika mereka melihat Mahisa Agni seakan-akan tidak menjadi gelisah sama sekali meskipun senja menjadi semakin gelap. Mahisa Agni pun kemudian duduk kembali. Tetapi ketika angin senja menyentuh tubuhnya terasa alangkah dinginnya. Dan tiba-tiba diingatnya kain panjangnya yang masih bersambung-sambungan dengan kain kawan-kawannya. Karena itu, maka segera kembali ia berdiri. "Kemana Agni?" serentak kawan-kawannya pun bertanya kembali. "Kain panjang kita," sahut Agni. Ketiga kawan-kawannya tidak bertanya lagi. Mahisa Agni kemudian berjalan memungut kain panjangnya yang terbelah dan terikat satu sama lain. Dicobanya untuk mengurai ikatan itu. Tetapi ternyata kemudian bahwa kain itu telah hampir menjadi compang-camping. Meskipun demikian, dipakainya juga kain yang telah berlubang-lubang dan kotor itu untuk menutup badannya menahan dingin. Ketiga kawan-kawannya pun berbuat serupa. Hanya karena itu, maka badan mereka menjadi gatal-gatal. Meskipun kemudian Mahisa Agni tetap duduk berjaga-jaga, namun ketiga kawan-kawannya tidak segera dapat tertidur. Betapa perasaan lelah merayapi segenap tulangnya, namun perasaan cemas dan gelisah ternyata telah menindasnya. Sekali-sekali terasa angin yang sejuk menghanyutkan mereka sekejap-sekejap, tetapi segera mereka tergagap bangun. Seakan-akan sesuatu telah siap untuk menerkam mereka satu demi satu. Namun ketika terpandang oleh mereka dalam keremangan malam Mahisa Agni masih duduk memeluk kedua lututnya, maka mereka pun menarik nafas dalam-dalam. Ujung malam itu semakin lama menjadi semakin dalam. Langit yang biru gelap terbentang di atas padang rumput yang luas bertaburkan bintang-bintang yang semakin lama seolah-olah menjadi semakin banyak. Sehelai-sehelai awan yang putih dihanyutkan oleh angin perlahan-lahan mengalir ke utara. Hati kawan-kawan Mahisa Agni itu benar-benar tidak dapat tenteram. Di kejauhan kembali terdengar suara burung kedasi sayup-sayup melas asih. Seperti suara tangis biung yang kehilangan anaknya tersayang. Sayup-sayup menyusup di hati di antara desir angin yang lembut. Ketiga kawan-kawan Mahisa Agni itu mengeluh di dalam hati. Mereka belum pernah mengalami pekerjaan seberat ini. Bukan saja tenaga mereka yang terperas habis, tetapi juga perasaan mereka yang gelisah, cemas, takut dan segala macam perasaan yang mengerikan. Sekali-sekali mereka mencoba juga menghibur diri mereka. Di samping mereka masih ada Mahisa Agni. Tetapi agaknya kecemasan dan ketakutan mereka benar-benar telah memenuhi segenap rongga dada mereka. Padang itu semakin lama menjadi semakin sunyi. Sehingga suara burung kedasi itu pun menjadi semakin jelas bergema memenuhi padang karautan. Kadang-kadang perlahan-lahan, namun kadang-kadang menjadi semakin jelas. Tetapi tiba-tiba di antara keluh burung kedasi itu, terdengar suara yang lain. Lamat-lamat dalam irama yang seakan-akan teratur. Semakin lama semakin jelas. Ketika suara itu telah mereka yakini, maka serentak terdengar ketiga kawan Agni itu berkata parau. "Kuda! Derap kuda!" Mahisa Agni pun kemudian mengangkat kepalanya. Sebenarnya telah didengarnya pula suara derap kuda itu. Namun ia masih saja berdiam diri untuk tidak mencemaskan hati kawan-kawannya. Tetapi kini kawan-kawannya itu telah mendengar sendiri. Bahkan mereka telah dapat menyebutnya bahwa suara itu adalah suara derap kaki kuda. Karena itu, maka Mahisa Agni pun menjawab. "Ya. Derap kaki kuda." "Oh," desah Patalan. "Pasti kuda sempana datang bersama kawan-kawannya." Mahisa Agni mempertajam pendengarnya. Sesaat kemudian ia menjawab. "Pasti bukan. Suara itu hanya suara derap kaki seekor kuda." "Kenapa hanya seekor?" bertanya Sinungsari. Mahisa Agni heran mendengar pertanyaan itu. "Kenapa?" ulangnya. "Ya kenapa? Maksudku, apakah kau tahu benar bahwa suara itu suara derap kaki seekor kuda?" Sinungsari menjelaskan. "Ah," sahut Agni. "Bukankah kalian dapat juga membedakan?" Sinungsari kemudian terdiam. Kawan-kawannya pun terdiam. Namun gelora di dalam dada mereka mulai bergolak kembali. "Kali ini jangan memperbodoh diri," berkata Mahisa Agni kemudian. "Seandainya yang datang itu orang yang akan membawa bencana, jangan kau serahkan kepalamu untuk dipenggalnya. Kalau tidak ada jalan lain, maka kalian harus memilih, dipenggal atau memenggal kepala orang itu. Bukankah kalian membawa pedang? Selama aku masih dapat melindungi kalian, aku akan mencobanya."
Tetapi kalau tidak, bukan salahku kalau kalian mati di padang rumput ini. Ayo, tengadahkan wajahmu. Sambutlah setiap tantangan untuk diatasi. Jangan menyerah. Terasa kebenaran kata-kata Mahisa Agni itu. Sebuah getaran menyusup ke dalam hati mereka. Mereka pun sebenarnya ingin pula berbuat demikian. Tetapi mereka sama sekali belum pernah bertempur melawan apapun. Ada juga di antara mereka di masa kanak-kanaknya berkelahi satu sama lain. Bahkan kadang-kadang mereka pun sering melakukan permainan yang menyerupai perkelahian, binten, bantingan dan sebagainya. Tetapi sama sekali tidak berbahaya bagi keselamatan mereka. Mahisa Agni melihat keraguan-raguan itu, sehingga katanya, "Seterusnya terserah kepada kalian. Apakah kalian ingin mati? Apakah kalian akan mencoba menghindarinya dengan sebuah usaha?" Sekali lagi sebuah getaran menyusup ke dalam hati mereka. Mereka dihadapkan pada dua buah pilihan, mati atau berusaha menyelamatkan diri. Derap kuda itu semakin lama menjadi semakin dekat. Namun Mahisa Agni yang jauh lebih berpengalaman dari ketiga kawan-kawannya segera dapat mengetahuinya, bahwa kuda itu tidak berjalan terlalu cepat. Derap kakinya yang memukul batu-batu padas pun tidak terdengar terlalu keras meskipun kuda itu sudah menjadi semakin dekat. "Kita bersembunyi," bisik Mahisa Agni kepada kawan-kawannya. "Tetapi itu bukan berarti bahwa kita adalah pengecut. Namun kita harus mengetahui lebih dahulu siapakah yang datang itu. Kalau tidak ada persoalan yang memaksa, kita akan dapat menghindari setiap persoalan yang tidak kita kehendaki." Sebelum Mahisa Agni berbuat sesuatu, ketiga kawan-kawannya telah mendahuluinya, menyuruhkan diri mereka sendiri ke dalam semak-semak. Mereka mengumpat-umpat di dalam hati mereka, apabila pedang-pedang mereka ternyata malahan mengganggu, karena tangkai-tangkainya, dan kadang-kadang sarungnya menyangkut ranting-ranting kecil. Mahisa Agni menarik nafas. Tetapi ia tidak berkata sepatah kata pun. Yang terakhir, ia sendiri berusaha menyembunyikan diri pula di balik-balik gerumbul kecil sambil berusaha mengawasi penunggang kuda yang sudah menjadi semakin dekat. Sesaat kemudian, seakan-akan muncul dari keremangan malam, sesosok tubuh duduk di atas seekor kuda yang besar. Semakin lama semakin dekat. Dan mata Mahisa Agni yang tajam, segera dapat melihat sebilah pedang tergantung di lambung penunggangnya. Sebenarnya kuda itu tidak berjalan terlalu cepat. Bahkan sekali-sekali berhenti dan seakan-akan memang ada yang dicarinya. Dada Mahisa Agni berdesir ketika baru saja disadarinya, beberapa macam barang-barang milik kawannya tertinggal di tempat mereka beristirahat. Bumbung-bumbung kecil dan sebuah bungkusan bekal makanan. Mahisa Agni berdesah di dalam dadanya. Sebenarnya ia ingin menghindari setiap persoalan dengan menyembunyikan dirinya. Tetapi kalau penunggang kuda itu melihat beberapa macam benda-benda yang berserakan itu, maka pasti orang itu menyangka bahwa setidak-tidaknya tempat ini merupakan tempat yang harus mendapat perhatian. Meskipun Mahisa Agni sama sekali tidak takut seandainya ia harus berhadapan dengan siapapun yang mengganggu usahanya, tetapi baginya, kemungkinan-kemungkinan yang demikian akan dihindarinya sejauh mungkin. Mahisa Agni menggigit bibirnya ketika ia melihat kuda itu menjadi bertambah dekat. Dan apa yang dicemaskannya itu ternyata benar-benar terjadi. Ketika penunggang kuda itu melihat beberapa benda yang terserak-serak, maka segera ia menghentikan langkah kudanya. Dengan lincahnya ia meloncat turun, dan kemudian dengan seksama ia memperhatikan benda-benda yang berserakan itu. Kini Mahisa Agni seakan-akan menahan nafasnya. Ia berada di balik sebuah gerumbul yang tidak terlalu dekat dengan orang yang baru datang itu. Apalagi daun-daun perdu di gerumbul itu selalu saja mengganggunya, apabila ia mencoba untuk melihat orang yang baru saja datang itu. Namun lamat-lamat di sela-sela dedaunan, meskipun tidak jelas ia melihat orang itu membungkukkan badannya, memungut beberapa macam benda-benda yang terserak-serak itu. Tetapi orang itu masih berdiam diri. Ketika kemudian ia berdiri tegak terdengar tarikan nafasnya. Sambil berjalan beberapa langkah, orang itu bergumam. "Pasti di sini. Di sekitar tempat ini." Dada Mahisa Agni menjadi berdebar-debar. Kata-kata itu hanya didengarnya lamat-lamat. Namun tiba-tiba terasa olehnya, bahwa ia pernah mengenal orang yang baru datang itu. Mahisa Agni kemudian melihat orang itu memperhatikan keadaan di sekitarnya. Sesaat orang itu berdiam diri. Dan kemudian terdengar ia tertawa. Dari dalam sebuah gerumbul ia mendengar dengus nafas berdesah semakin cepat.
Katanya. Di situ kalian bersembunyi. Jinan, Patalan dan Sinungsari mendengar kata-kata itu. Darah mereka seakan-akan berhenti mengalir. Tetapi sesaat kemudian teringatlah mereka akan kata-kata Mahisa Agni, bahwa mereka jangan menyerahkan kepala mereka tanpa perlawanan. Namun, sangatlah berat tangan mereka untuk bergerak menarik pedang mereka itu. Kenapa kalian bersembunyi? Terdengar orang itu bertanya sambil berjalan beberapa langkah maju. Sedang nafas di dalam gerumbul itu menjadi semakin cepat memburu lewat lubang-lubang hidung mereka. Namun tiba-tiba orang itu terkejut. Selangkah ia turut, dan dengan tangkai ia memutar tubuhnya ketika ia mendengar suara di belakangnya. Di sini aku. Bukan di situ. Suara itu adalah suara Mahisa Agni. Ketika ternyata orang itu mengetahui tempat persembunyian kawannya, ia tidak dapat langsung bersembunyi sambil berdiam diri. Mahisa Agni terpaksa menampilkan dirinya untuk melindungi ketiga kawannya. Tetapi Mahisa Agnilah yang kemudian terkejut mendengar orang itu menyebut namanya. Mahisa Agni. Ya. Orang itu berjalan mendekatinya. Semakin lama semakin dekat. Kau telah mengenal namaku, bertanya Mahisa Agni. Ken Arok berkata kepadaku bahwa kau berada di padang ini bersama ketiga kawan-kawanmu. Salah seorang yang berani menyatakan dirinya, pastilah hanya Mahisa Agni. Mahisa Agni mengawasi orang itu dengan seksama. Ketika orang itu menjadi semakin dekat, tiba-tiba terdengar Mahisa Agni berkata, "Oh, kau Mahendra. Kau mengejutkan kami di sini." Mahendra tersenyum. Jawabnya, "Aku tidak sengaja. Tetapi Ken Arok telah bercerita kepadaku bahwa kau berada di padang Karotan bersama tiga orang yang aneh." Disitulah mereka, sahut Mahisa Agni sambil menunjuk ke gerumbul tempat kawan-kawannya bersembunyi. Ya. Aku telah mendengar tarikan nafas mereka. Hei, Jinan, Patalan dan Sinungsari, panggil Mahisa Agni. Kemarilah. Yang datang adalah kawan kita sendiri. Kembali ketiga kawan Mahisa Agni itu tersuruk-suruk keluar dari tempat persembunyian mereka. Dengan agak malu-malu mereka berjalan mendekati. Inilah mereka, berkata Mahisa Agni memperkenalkan kawan-kawannya. Kenapa kalian bersembunyi? Bertanya Mahendra. Ketiganya tunduk tersipu-sipu. Namun kemudian Sinungsari menjawab. Mahisa Agni menyuruh kami bersembunyi. Oh, desis Mahendra sambil tersenyum. Benar begitu? Mahisa Agni pun tersenyum pula. Jawabnya. Ya. Akulah yang menyuruh mereka bersembunyi, meskipun sama sekali tidak mereka kehendaki, sebab aku ingin menghindari persoalan yang dapat timbul kemudian, seandainya yang datang bukan kawan sendiri. Persoalan yang mungkin tidak ada gunanya, selain hanya untuk memenuhi kesenangan mereka bertiga. Bukan begitu Sinungsari? Seandainya terlihat oleh mereka, maka wajah Sinungsari menjadi kemerah-merahan. Ia sama sekali tidak menjawab pertanyaan Mahisa Agni itu, dan bahkan kepalanya menjadi semakin tunduk dalam-dalam. Mahisa Agni dan Mahendra tidak dapat menahan senyum mereka. Dari Ken Arok, Mahendra telah mendengar cerita tentang ketiga kawan Mahisa Agni itu. Karena itu serba sedikit ia dapat mengetahui sifat-sifat mereka. Ketika Sinungsari sama sekali tidak menjawab, dan bahkan dengan perasaan malu ia berkisar ke samping, maka berkatalah Mahisa Agni. Mari, Mahendra, duduklah. Mereka itu pun kemudian duduk melingkar di atas tanah yang berdebu. Di sana-sini rumput liar tumbuh dengan lebatnya. Sesaat malam menjadi hening, sehening padang yang tidak berpenghuni. Sayup-sayup di kejauhan masih terdengar suara burung kedasi menggetarkan sepi malam. Mahendra, terdengar suara Mahisa Agni kemudian. Apakah kau juga ingin menjadi hantu padang Karautan? Mahendra mengangkat wajahnya. Sekilas tampak senyumnya. Menggerakkan bibirnya. Sebetulnya, sahutnya. Tetapi aku tidak tahan dingin, karena itu maksud itu aku urungkan. Lalu apakah keperluanmu berada di padang ini? Bertanya Mahisa Agni. Kakang Witantra menyuruhku datang kemari, setelah pagi-pagi tadi kami bertemu dengan Ken Arok. Apa katanya? Ken Arok melihat hantu padang Karautan saling berkelahi. Keduanya tertawa pendek. Lalu Mahendra meneruskan. Tetapi Kakang Witantra tidak tertarik kepada hantu-hantu itu. Ia lebih tertarik pada cerita Ken Arok yang lain. Cerita yang manakah itu? Mahisa Agni, berkata Mahendra dengan nada yang lain.
Tampaknya kini ia mulai bersungguh-sungguh. Apakah benar Ken Arok telah mengatakan kepadamu tentang adikmu itu? Mahisa Agni mengangguk. Bahwa aku Tunggul Ametung menghendakinya. Tetapi kenapa kau tidak mau menerimanya seandainya aku itu akan datang kepadamu untuk mewakili ayah gadis itu? Mahisa Agni kini menggelengkan kepalanya. Perlahan-lahan ia menjawab. Tidak perlu. Gadis itu dibawa dengan cara yang kasar. Biarlah cara itu dilakukan untuk seterusnya. Tetapi yang melakukan itu adalah kuda sempana. Bukankah aku Tunggul Ametung bersamanya pada waktu itu? Mahendra terdiam sesaat. Jawaban Mahisa Agni itu dapat dimengertinya. Luka hatinya pada saat ia kehilangan adiknya ternyata terlampau parah, sehingga setiap sentuhan padanya, masih juga akan terasa betapa sakitnya. Mahisa Agni sendiri kemudian menundukkan kepalanya. Sakit di hatinya itu jauh lebih parah dari yang disangka oleh Mahendra. Meskipun demikian, sama sekali tidak terucapkan kepada siapapun juga. Yang dapat mengetahui, apa sebenarnya yang mencengkam jantungnya, hanyalah emban tua, pemomong Ken Dedes, yang tidak lain adalah ibunya sendiri dan gurunya yang tua, ayah Ken Dedes. Sesaat mereka duduk berdiam diri. Gelap malam semakin lama menjadi semakin dekat dan bintang gemintang di langit yang biru bertebaran dari ujung ke ujung. Terasa udara menjadi semakin dingin sampai menggigit tulang. Dalam keheningan itu, kemudian terdengar Mahendra berkata, Agni, aku tahu betapa hatimu tersinggung karena sikap kuda sempana yang pada saat itu datang dalam lindungan aku Tumapel. Tetapi menurut Kakang Witantra, aku Tunggul Ametung menjadi kecewa sedalam-dalamnya terhadap perbuatannya, dan bahkan atas nama aku, Kakang Witantra telah berhasil memisahkan Ken Dedes dari kuda sempana. Bahkan kemudian, setelah aku Tunggul Ametung mendengar bahwa Wiraprana telah terbunuh, jatuhlah perasaan ibanya yang tulus kepada Ken Dedes. Mahendra berhenti sesaat seolah-olah ia menunggu katanya itu menghunjam ke pusat jantung Mahisa Agni. Namun masih saja dilihatnya Mahisa Agni menunduk. Maka berkatalah ia seterusnya. Agni, secara jujur aku katakan, bahwa aku pun kecewa melihat Ken Dedes akan menjadi seorang permaisuri, sebab bagiku belum ada seorang gadis yang lain yang mampu menyentuh hatiku. Namun adalah lebih baik baginya, bagi gadis itu sendiri, apabila ia akan dapat menemukan ketentraman dan kebahagiaan sebagai permaisuri aku Tunggul Ametung. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekali, sedalam luka yang menusuk ke dalam jantungnya. Tetapi ia belum menjawab. Dibiarkannya Mahendra berkata terus. Agni, aku telah menetapkan hari perkawinannya. Karena itu, atas namanya, Kakang Witantra mengharap kau akan dapat menerimanya, mewakili ayahmu menyerahkan Ken Dedes kepada aku Tunggul Ametung. Mahendra menatap wajah Mahisa Agni dalam-dalam. Sesaat ia menunggu, apakah yang akan dikatakan oleh Mahisa Agni itu. Tetapi dadanya berdesir ketika ia melihat Mahisa Agni menggelengkan kepalanya. Tak ada gunanya Mahendra. Aku telah mengambil keputusan. Mungkin Ken Dedes telah menerima lamarannya pula. Karena itu, biarlah mereka memutuskan kehendak mereka sendiri. Mereka telah cukup dewasa. Tetapi itu tidak lazim, Agni. Sejak permulaan peristiwa itu sudah berjalan tidak sewajarnya. Kini Mahendralah yang menarik nafas dalam-dalam. Agaknya pendirian Mahisa Agni telah tidak mungkin dapat diubahnya. Meskipun demikian ia masih mencobanya. Agni, Witantra minta dengan sangat kau mengubah pendirianmu. Sebab dengan demikian, Ken Dedes akan merasa kau lepaskan seorang diri. Mungkin ia merasa bahwa kau tidak merestuinya. Mahendra menjadi semakin kecewa ketika ia melihat Mahisa Agni menggeleng sekali lagi. Kau tetap pada pendirianmu Agni? Maaf Mahendra. Aku tidak dapat menerima Tunggal Ametung. Pembicaraan telah berlangsung tanpa aku. Biarlah persoalan itu selesai tanpa aku pula. Agni, kau terlalu perasa. Mahisa Agni menggigit bibirnya. Perkataan Mahendra itu tepat menyentuh hatinya. Tetapi ia tidak kuasa untuk mengatasi perasaannya. Sehingga dengan demikian kembali ia berdiam diri sambil menundukkan kepalanya. Tetapi Mahendra dengan itu telah dapat mengetahui bahwa Mahisa Agni benar-benar tidak dapat memaafkan kuda sempana dan aku Tunggul Ametung. Bahkan demikian sakit hatinya,
sehingga ia sama sekali tidak mengingat lagi kepentingan gadis yang disangka adiknya. Agni, berkata Mahendra kemudian. Perkawinan itu akan berlangsung segera. Aku mengharap kau sempat mempertimbangkan keputusanmu, supaya adikmu tidak seolah-olah sehelai daun kering yang diterbangkan angin. Ia tidak dapat menolak keinginan aku, tetapi ia merasa diasingkan dari keluarganya. Mahisa Agni terdiam. Kepalanya masih ditundukkannya. Namun ia masih tidak mampu mengatasi perasaan sendiri. Kembali mereka terlempar ke dalam suasana sunyi. Masing-masing terbenam dalam pikiran sendiri. Ketiga kawan-kawan Mahisa Agni pun mendengar percakapan itu dengan pertanyaan yang membelit hati. Kenapa Mahisa Agni menolak bertemu dengan aku? Bukankah suatu karunia tiada taranya, gadis sedesanya dapat menjadi seorang permaisuri, dan gadis itu adalah saudara Mahisa Agni, meskipun kawan-kawannya tahu bahwa gadis itu adalah saudara angkatnya, karena Agni menjadi murid Empu Purwa. Tetapi mereka sama sekali tidak mau mencampuri persoalan yang tidak diketahui benar ujung pangkalnya. Mereka takut kalau-kalau dengan demikian mereka berbuat kesalahan. Dalam kesenyapan itu tiba-tiba Mahisa Agni berkata, "Ah, lupakanlah semua itu Mahendra. Marilah kita berbicara tentang hal yang lain." Mahisa Agni itu berhenti sejenak. Tiba-tiba ia berdiri sambil berkata lantang. "Lihat, di sini aku akan membuat bendungan. Bendungan itu akan mengaliri tanah padang rumput ini, sehingga padang ini akan menjadi tanah persawahan." Mahendra pun memandang ke arah sungai yang ditunjuk oleh Mahisa Agni. Namun ia tidak dapat melepaskan persoalannya dengan tiba-tiba. Ia masih dicengkam oleh perasaan yang aneh tentang sikap Mahisa Agni terhadap Aku Tunggul Ametung. Karena itu meskipun ia memandangi arus air yang gemercik di sampingnya, namun ia tidak segera menjawab kata-kata Mahisa Agni. Yang terdengar kemudian adalah suara Mahisa Agni. "Mahendra, apabila kami telah berhasil mengangkat air, dan menyalurkannya ke dalam parit-parit yang akan kita buat pula, maka tanah ini akan menjadi tanah subur. Tidak kalah suburnya dengan tanah-tanah persawahan di Panawijen yang sekarang menjadi kering. Bahkan apabila air nanti cukup banyak, kami akan menyalurkannya pula ke tanah-tanah yang sekarang menjadi kering di Panawijen." Mahisa Agni berhenti sebentar, kemudian katanya melanjutkan. Tetapi jarak untuk itu terlalu jauh. Ketika Mahisa Agni kemudian berpaling memandangi wajah Mahendra, maka Mahendra itu mengangguk kosong. Katanya, "Ya, mudah-mudahan." Mahisa Agni pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia tidak berkata lagi. Kini ia berjalan perlahan-lahan mendekati air yang mengalir tanpa ada henti-hentinya. Berpuluh-puluh tahun bahkan mungkin telah beratus-ratus tahun. Tetapi Mahisa Agni itu terkejut ketika Mahendra berkata kepadanya. "Mahisa Agni, jadi bagaimana jawabmu yang harus aku sampaikan kepada Kakang Witantra?" Mahisa Agni menggigit bibirnya. Tetapi ia masih berdiri di pinggiran sungai. Bahkan ujung kakinya telah menyentuh air yang gemercik di bawah kakinya, mencerminkan bayangan bintang-bintang di langit. Berkilat-kilat dan bergetar karena arusnya. "Maaf. Aku minta maaf kepada kakak seperguruanmu itu. Aku minta maaf kepada Aku Tunggul Ametung. Aku itu tidak perlu datang kepadaku. Katakanlah kepada Witantra agar disampaikannya kepada aku, bahwa segala sesuatu tergantung kepada Ken Dedes sendiri. Kalau ia menghendakinya, maka biarlah dilakukannya apa yang baik untuknya." Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi ia bertanya. "Tetapi bagaimana sikapmu secara jujur? Apakah kau berkenan di hati atau sebaliknya?" Dada Mahisa Agni berdesir mendengar pertanyaan itu. Kemudian jawabnya. "Aku tidak dapat memandang persoalan ini dengan sejujur hatiku. Persoalan ini sudah terlanjur masuk ke dalam keadaan yang tidak aku kehendaki." Mungkin ada soal-soal yang dapat dibicarakan, dicari kemungkinan yang dapat memberimu kepuasan. Mahisa Agni itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Tetapi kemudian terdengar giginya gemeretak. Tiba-tiba sekali lagi ia berkata lantang. "Mahendra, jangan kau risaukan lagi persoalan itu. Lihat. Lihat arus sungai ini. Cukup besar dan cukup kuat untuk mengaliri padang ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah kau melihat pula kemungkinan itu?" Tiba-tiba suaranya menurun. "Maaf, jangan kau singgung lagi tentang adikku itu.
Biarlah ia menentukan jalannya sendiri. Aku akan selalu merestuinya. Tetapi bagaimana dengan rencanaku membuat bendungan di sini? Bersambung ke bab 37. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.